Memang harusnya kita sebagai satu kesatuan negara itu, ya harusnya memang ada sikap dari pemerintah yang membatasi. Ya di sisi lain kan kayak misal link-link judul, terus pinjol yang ya bertebaran di mana-mana, itu kan harusnya ada diatur sama pemerintah kan. Dan pemerintah tuh punya wewenang buat mengatur itu. Regulasi pemerintah ya. Iya. Sebenarnya ya kembali lagi, mau apa enggaknya, serius apa enggaknya. Serius apa enggaknya Pak ya. Pay letter ini kan dilegalkan ya Pak ya, sama mungkin OJK ya, secara legalitas itu sah di negara gitu. Cuman kadang saya tuh mikir, aduh ini nih sebenarnya nggak beda jauh nih sama pinjol. Memang itu pinjol sebenarnya. Nggak salah dengan pay letter, nggak salah dengan kartu kredit online, itu nggak salah. Tapi bagaimana mental kita itu bijak menggunakannya. Ini menarik Pak, karena saya juga beberapa kali ngobrol sama teman itu ngelihat perkembangan teknologi ya. Emang secara teknologi itu kita semakin maju. Tapi ternyata secara etika sosial gitu, mungkin pertemuan-pertemuan antar orang, terus tadi antar keluarga gitu, itu bisa dibilang malah semakin mundur, bukan semakin maju karena fenomena tadi. Nah, itu kan di satu sisi plus, di satu sisi minus gitu Pak. Nah ini kan gimana ya istilahnya, mungkin jadi bumerang juga nanti untuk kita ke depannya. Kalau misalnya etika ini yang secara hakikat itu kita harusnya bersosial, tapi malah di-cut sama dunia fana tadi. Nah nanti nggak tahu nih bumerangnya bakal terjadi apa, kan kita nggak tahu Pak. Nah makanya mungkin hashtag tadi itu mungkin ini ya bisa mengubah setidaknya sedikit lah pola hidup kita terkait cara bersosial gitu ya Pak ya. Cara bersosial minimal cara bersosial. Nah kalau masalah teknologi mungkin itu kita nggak bisa ini apa ya, nggak bisa mengelak gitu, karena itu udah zamannya. Tapi gimana caranya kita memanfaatkan teknologi sebijak mungkin gitu ya Pak ya. Oke, ini obrolannya menarik Pak, karena fenomena umum banget gitu loh Pak, umum banget. Sama halnya seperti ini. Sebenarnya teknologi itu berasalnya dari mana sih? Dari luar ya, luar negeri. Iya. Nah, di luar negeri teknologi itu berkembang pesat, dan di sana kulturnya itu kan orangnya kan sifatnya individu. Sedangkan kita itu kan orangnya kan kulturnya kan gotong royong, sosialisasi kan gitu. Nah, sebenarnya kita itu yang harus disiapkan itu mentalnya. Dalam artian itu mental untuk menggunakan teknologi itu. Jadi kita bukan sebatas hanya pengguna saja. Jadi apa yang ada di teknologi dikembangkan di Indonesia, akhirnya apa? Kita hanya sebagai user. Contoh, kadang-kadang teknologi itu HP. Itu di luar itu HP itu tiap tahun mesti ada aja yang pembaruan gitu. Akhirnya kita itu dituntut untuk konsumtif, bener nggak? Iya. Jadi ada terbaru lagi. Dulu itu orang Indonesia itu nggak ada yang kenal BlackBerry. Adanya itu HP itu ya Nokia, Siemens, Samsung kayak gitu. Akhirnya apa, di luar negeri booming nih BlackBerry. Akhirnya apa, Indonesia FOMO. Akhirnya pakai semua BlackBerry. Kan gitu. Terus sekarang ganti zaman lagi, sekarang iPhone. Akhirnya apa, FOMO, semua pakai iPhone semua gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu ya mungkin tujuan orang luar itu memang Indonesia itu kan tingkat konsumtifnya tinggi ya. Pasarnya gede. Dan kadang-kadang mentalnya itu yang tidak tidak disiapkan sejak dini oleh pemerintah. Akhirnya apa? Ketika ada digital modern, mentalnya kurang kuat, akhirnya yang terjadi akhirnya tidak menggunakan secara bijak. Contoh, sekarang anak kecil itu sudah mainannya itu HP. Dia anak kecil aja itu
ya itu sudah pinter dibuka-buka apapun itu, anak kecil ya, Iya. gitu. Nah, orang tua itu juga sama, sekarang nggak bisa ada HP lebih canggih dikit itu udah bingung operasikannya. Jadi karena perkembangan semakin cepat ya. Nah, akhirnya apa? Banyak dimasukilah untuk merusak moral, masukilah konten-konten yang negatif. Negatif. Makanya mohon maaf, Indonesia itu juga salah satu user paling tinggi orang buka situs dewasa. Kenapa? Ya karena itu di luar negeri mungkin biasa ya. Bahkan di Jepang itu sudah merupakan produksi sendiri, dilegalkan di sana. Tapi di sana sudah ada aturannya yang bisa mengakses, yang bisa menggunakan itu sudah teratur secara Ada regulasinya. regulasinya udah ketat gitu. Di Indonesia nggak ada regulasinya. Orang bisa ngakses, anak kecil, bahkan akhirnya apa, mentalnya rusak. Ya akhirnya terjadi seperti ini. Contoh sekarang TikTok itu orang udah orang melihat, wah TikTok dulu nggak tahu tuh TikTok apa. Orang nggak pernah beranggapan kok ada TikTok, itu dulu nggak ada pemikiran seperti itu. Akhirnya apa, sekarang TikTok di situ konten semuanya ada semua. Terus juga mulai dari situ akhirnya apa, banyak informasi-informasi yang palsu, yang sifatnya provokatif, yang sifatnya cabul, akhirnya tidak bisa filter. Ya sudah, akhirnya kalau ada informasi A, akhirnya diambil mentah-mentah, di-share kemana-mana, akhirnya jadi ya itulah, itu salah satu bumerang buat anak muda ke depan. Tantangannya itu memang lebih berat ya gitu. Makanya apa namanya, bisa dibilang batasilah Anda untuk menggunakan gadget, gunakanlah sesuai gitu. Kecuali kalau memang mentalnya sudah kuat dan gadget diperlukan untuk mendukung kinerja aktivitas, itu nggak masalah. Tapi kalau yang belum kuat mentalnya, ya sebaiknya dikurangilah apa namanya menggunakan gadget gitu. Betul, karena ya itu tadi, informasi, wah dulu sempat heboh nih 2012 kiamat. Wah, akhirnya bikin film tuh bagaimana menciptakan itu. Wah, itu orang 2011 itu udah ketakutan itu. Ya udah, waduh 2012. Banyak yang bikin bunker itu, Pak. Ada yang terus belum nikah ketakutan. Wah, intinya kayak gitu. Akhirnya ada yang kemakan omongan kok sampai segitunya kan gitu. Akhirnya ya kembali lagi, akhirnya merusak mental kan gitu. Akhirnya sesuatu yang tidak bisa dibilang kemustahilan dalam artian 2012 itu pasti kiamat, buktinya juga enggak, karena sudah di agama dijelaskan kiamat kan yang tahu hanya Tuhan kan gitu. Nah, hal-hal harusnya yang dikuatkan mentalnya itu. Nah, termasuk salah satunya sekarang bagaimana anak-anak muda itu sekarang harus dikuatkan mentalnya. Makanya mohon maaf, sekarang ini banyak dokter psikologi itu menangani anak-anak. Itu psikologi sudah, anak kan ada sekarang ranahnya sendiri itu, Pak. Sekarang ini banyak anak-anak muda, banyak anak-anak itu yang sudah mentalnya sakit. Ya itu mungkin dari kecil kan, kebiasaan apa namanya, pegang HP gadget gitu. Nah, tadi ada poin yang saya garis bawahi, Pak, terkait pemerintah itu belum bisa mengelak gitu. Jadi saya tuh ngikutin perkembangan juga, Pak, mungkin terkait teknologi ya. Karena kalau dilihat trennya, jadi apa yang booming di Indonesia itu tuh pasti udah booming duluan di negara yang maju, terutama Amerika ya. Jadi kita tuh pasti nanti bakal ngikutin apa yang hype di sana gitu. Entah itu jaraknya 5 tahun, 10 tahun, itu pasti bakal nyampe ke sini. Nah, sedangkan itu tuh kita nggak tahu itu perkembangan atau info yang lagi booming itu tuh bagus apa enggak. Nah, tadi makanya nyangkut ke pemerintah nih, pemerintah secara apa keberpihakan atau secara
karakter kita sebagai orang Indonesia ini nih bisa diambil semua atau ada yang perlu difilter. Kan ini kan harusnya secara kultur tadi beda ya Pak. Nah, sedangkan dari pemerintah kita mungkin karena tadi kita sifatnya konsumerisme ya Pak ya, lebih banyak mengkonsumsi jadinya udah nggak apa-apa deh gitu. Masalah nanti dampaknya pikir terakhiran gitu. Nah ini kan justru malah jadi bumerang Pak. Enggak. Nah itu kalau menurut Arga dulu ya Pak ya, coba kita dengar itu sebenarnya pemerintah atau justru malah dari peran internal lu deh, orang tua misal gitu, atau diri sendiri deh misal. Menurutku ya, memang harusnya ya kita sebagai satu kesatuan negara itu ya harusnya memang ada sikap dari pemerintah yang membatasi. Bahkan kan ya di sisi lain kan kayak misal link-link judul terus pinjol yang ya bertebaran di mana-mana, itu kan harusnya ada diatur sama pemerintah kan, dan pemerintah tuh punya wewenang buat mengatur itu dan punya kemampuan juga. Harusnya itu seperti itu. Cuman ya karena keterbatasan kita juga sebagai rakyat biasa, hanya sebatas inilah berharap lah semoga bisa ini kita menyuarakan juga bisa ada regulasinya gitu lah buat kita sebagai rakyat gitu. Nah di sisi lain terkait dengan tadi yang Dimas sampaikan terkait dengan gimana sih kita biar bisa membatasi itu gitu, memfilter itu. Ya memang kalau misal dari pemerintah nggak bisa, terus ya dari lingkungan kita juga nggak bisa, ya paling minimal dari kita sendiri ya sebagai dan itu ya pelajaran buat diri saya sendiri juga sih, karena mungkin kalau ada sedikit pengalaman dan ini mungkin ada perbandingannya juga sih sama yang tadi disampaikan Pak Pandu. Itu dulu tuh saya tuh sempat dan tadi yang disampaikan Dimas tadi terkait dengan pengaruh ke sosial dari konten-konten yang kita konsumsi, terus nanti ada pengaruhnya ke sikap kita bersosialisasi, itu ada pengaruhnya kan. Di sisi lain ada pengaruhnya juga ke baik dalam tahap belajar kita, terus dalam proses bekerja kita juga itu ada pengaruhnya. Dan itu dulu sempat saya alami karena memang kan ya kita nggak bisa memungkiri terpapar terus kan sama konten-konten short, terus konten-konten TikTok, terus konten-konten YouTube, itu terpapar terus. Jadinya karena kita sering disuguhi sama konten-konten yang pendek, itu fokus kita itu jadi pendek banget, nggak bisa buat fokus lama, buat belajar lama itu jadinya nggak bisa. Nah beberapa kali pernah di suatu waktu itu saya tuh buat kerja itu agak susah buat fokus. Nah setelah saya lihat-lihat ke belakang, kenapa ya kok buat kerja tuh bisa, cuman nggak sefokus yang saya rasakan sebelumnya. Dicari-cari tahu, oh ternyata memang kayaknya pas saya juga coba-coba cari tahu ada podcast yang bahas terkait dengan hal itu ternyata oh mungkin karena emang sudah keseringan terpapar sama konten-konten yang short. Nah jadinya saya batasi, bahkan tak uninstall itu TikTok, uninstall sampai sekarang kayaknya udah nggak pernah install lagi. Kalau Instagram kan masih buat yang lain-lain kan, sama YouTube yang lain-lain. Terus katanya beralih ke ini buat diri sendiri kan, upaya diri sendiri kita buat memfilter itu kita beralih ke hal-hal yang bisa kita tuh ada usahanya buat mendapatkan informasi. Misal kita nonton podcast yang panjang, di situ kan lebih padat kan informasinya, nggak dipotong-potong, terus kita bisa paham secara menyeluruh. Terus misal kita dapat informasi apa yang misal kita rasa ini janggal, itu cari tahu. Maksudnya cari tahu bukan di satu sumber aja, cari tahu di sumber yang lain. Ini benar nggak? Oh kalau benar berarti yang informasi ini tuh benar gitu. Jadinya ada dari diri kita sendiri juga harus memproteksi gitu. Bukan cuma kita berharap pemerintah terus misal lingkungan kita karena memang nggak bisa, ya diri kita membatasi, terus kita memproteksi dengan ya sebisa yang kita bisa, sebisa mampu yang kita bisa. Menurutku kayak gitu sih. Minimalnya dari diri kita sendiri ya. Berarti literasi kita juga harus tinggi ya terhadap itu ya, untuk memfilter ya. Karena kan nggak semuanya jelek gitu. Iya benar. Mungkin kalau dari Pak Pandu gimana Pak? Kalau saya memang sekarang sudah mau memproteksi diri saya sendiri sih, sama. Saya kebetulan TikTok juga nggak ada, nggak ada saya TikTok. Dari awal sampai sekarang saya coba. Tapi Instagram ada Pak? Ada Instagram aja, karena waktu itu
udah terpapar Instagram ya. Sekarang kan kalau TikTok kan termasuk baru ya. Iya. Itu saya juga belum mencoba dan saya batasi memang gitu karena ternyata juga TikTok itu orang pada bilang wah lagi booming, ada yang live kayak gitu-gitu. Nah, tapi ternyata setelah saya dapat info-info itu ternyata pun juga disalahgunakan untuk mencari apa namanya mencari keuntungan kayak gitu. Saya pernah dengar itu, mohon maaf. Jadi live TikTok itu untuk yang bersifat porno aksi kayak gitu. Itu ada juga. Jadi berbayar berapa kayak gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu akhirnya saya batasi. Kenapa? Karena pasti ya walaupun ya nggak semuanya TikTok itu isinya kayak gitu. Tapi kadang-kadang kalau kita lihat itu ada satu dua itu mesti ada gambar-gambar yang kadang kurang pantas. Tapi kalau kita sudah buka di situ, nanti akan seterusnya itu akan muncul Algoritma itu, Pak. algoritma ya. Nah itu memang sengaja. Jadi kadang-kadang kadang kita buka apa ya sesuatu itu contoh tempat wisata atau tempat resto makan. Nanti akan yang muncul di beranda itu terkait itu semua. Iya, Kan gitu. Nah bahayanya ketika kita dapat suatu konten kita buka akhirnya itu terus akhirnya apa kepengaruh tenggelam sama itu ya. akan itu terus kan gitu karena memang itu sengaja dibuat ya kan gitu. Kembali lagi ke mentalnya. Nah sekarang kalau bisa dibilang tadi terkait sama regulasi pemerintah ya. Iya. Itu sebenarnya ya kembali lagi mau apa enggaknya, serius apa enggaknya. Serius apa enggaknya, Pak ya? Gitu. Karena sekarang kalau seumpama memang serius itu untuk kelangsungan generasi yang akan datang. Dari sekarang ini harusnya sudah diatur mulai dari sekarang sampai yang akan datang. Karena apa? Yaitu tadi orang diberikan akses yang mudah. Contoh, sekarang apa-apa harus serba digital. Alasannya itu nanti ketinggalan zaman kan gitu. Tapi harus kita garis bawahi digital itu juga punya potensi yang sangat-sangat berbahaya. Sekarang orang dulu itu nggak akan tahu data identitas kita. Sekarang kita apa-apa harus masukin identitas. Ya satu itu. Kedua, sekarang anak-anak itu sudah sangat mengerti, bahkan banyak yang sudah kecanduan judul dan pinjol. Itu sebenarnya kakak beradik judul dan pinjol itu. Karena apa? Sekarang dia masuknya dari mana? Nggak mungkin sekarang kalau masuknya judul itu lewat aplikasi. Tapi dia bisanya lewat game yang bisa disukai anak-anak. Iya enggak? Bahkan kadang lewat live juga ada itu, Pak. Nah, akhirnya apa? Setelah judul itu nanti dan judul itu seperti banyak dibahas sebenarnya nggak akan kaya orang yang melakukan judul. Ikut judi. Itu pasti. Kenapa? Karena sebenarnya judul itu sudah tersistematis, sudah bisa dibilang algoritma ya. Jadi bagaimana membuat ketagihan kan gitu. Contoh pertama itu tertarik dulu nih. Biasanya lihat dulu nih mainnya gimana. Terus akhirnya apa? Dari penasaran itu coba-coba. Dari coba-coba itu sudah dibikin algoritma. Contoh, kamu coba-coba, akhirnya kamu menang. Keduanya kamu ikut menang. Ketiga menang. Keempat, kamu dibuat kalah. Dari situ kan jadi penasaran, kalah gitu. Akhirnya apa? Dibuat menang lagi. Akhirnya apa? Kalau sudah seperti itu, akhirnya jadi ketagihan. Setelah jadi ketagihan, dia bikin akhirnya kalah. Dia akan, kok penasaran kok kalah terus. Akhirnya apa? Pasti dia larinya ke pinjol. Itu pasti. Karena apa? Pinjol itu sekarang mudah, tanpa jaminan, tapi bisa merusak mental kalau seumpama orang itu tidak membayar bunga tinggi banget. Iya enggak sih? Denda sehari 2 hari itu bisa berkali-kali lipat. Nah orang kalau sudah terjerumus kayak gitu akhirnya mentalnya kena, akhirnya apa? Banyak terjadi orang bunuh diri, gila kayak gitu. Makanya yuk
untuk kita yang apalagi Gen Z, mulai dari sekarang itu yuk kita stop untuk men-scroll sosial media. Gunakanlah secara bijak. Ya, bijak. Gitu. Jadi kalau perlu dibatasi. Sama anak-anak sekarang ini banyak orang tua membatasi anaknya lihat HP. Dibatasi sehari cuma berapa menit atau mungkin berapa jam gitu. Bahkan sekarang banyak aplikasi auto saver itu, Pak. Jadi ada pembatasan setiap penggunaan aplikasi. Nah, betul. Nah, sekarang harusnya dari kita sendiri itu juga membatasi itu. Jangan terlalu banyak scroll yang enggak bermutu gitu. Bahkan sekarang orang lebih apa ya? Pusing kalau tidak bawa HP daripada bawa dompet. Iya nggak sih? Iya. Coba kamu nggak bawa, dulu kamu nggak tahu nggak bawa dompet, wah udah bingung mau mana. Sekarang kamu nggak bawa dompet tapi bawa HP, itu Bisa udah tetap makan. bisa makan, bisa ini. Tapi kalau coba kamu nggak bawa HP, kamu nggak pegang HP setengah jam aja udah kayak Iman coba. Udah gelisah. Gelisah kan? Nah, seperti itulah. Nah itu yuk kita mulai sekarang kita bijak menggunakan handphone. Terus juga untuk kalian nanti menikah punya anak, mulai dari kecil janganlah langsung berikan handphone kayak gitu. Kenapa? Karena itu tadi dampak dari handphone itu memang manfaatnya ada, tapi lebih banyak ke mudaratnya. Kenapa? Karena kembali lagi mental kita belum siap. Gitu. Mulai dari kecil anak-anak sudah dipertontonkan dengan gadget. Intinya gitu. Sama ini sih Pak, satu lagi mungkin Pak, kan tadi kan ranah judul, ranah pinjol gitu kan, itu kan mungkin kalau di lingkungan kita sekarang itu kan bisa dibilang ilegal gitu ya Pak ya, ilegal. Nah ada satu lagi Pak, sebenarnya meresahkan, tapi ini dilegalkan. Nah itu tuh apa istilahnya, pay letter. Pay letter ini kan dilegalkan ya Pak ya, sama mungkin OJK ya, secara legalitas itu sah di negara gitu. Cuman kadang saya tuh mikir, aduh ini nih sebenarnya nggak beda jauh nih sama pinjol. Memang itu pinjol sebenarnya. Nah tapi kan pakai istilah bayar nanti aja gitu, sehingga ini nih apa ya, mungkin pola pikir konsumen gitu ya, kita sebagai pengguna gitu, pay letter bukan pinjol kok, beda gitu. Ya, itu namanya kredit, kartu kredit online. Pay letter itu. Kartu kredit online gitu kan Pak. Nah ini kan apa ya, bisa dibilang membuka celah gitu loh Pak. Enggak, membuka celah kita untuk ya ngutang istilahnya gitu. Ngutang, padahal kan sebisa mungkin kita ya kalau bisa nggak ngutang lah gitu. Ngutang itu kalau kita emang punya tujuan tertentu, dan itu nanti kembalinya untuk kita juga gitu, untuk keuntungan kita juga, bukan untuk kerugian. Nah ini mungkin Shopee Pay Letter atau berbagai pay letter lainnya ini gimana menurut Bapak Dua? Jadi gini, kembali lagi ya, yang harus kita persiapkan mental. Nggak salah dengan pay letter, nggak salah dengan kredit, kartu kredit online, itu nggak salah. Tapi bagaimana mental kita itu bijak menggunakannya. Contoh, ada dulu teman saya itu, dia itu punya kartu kredit kayak gitu. Karena dia ditawar-tawari, akhirnya cuma iya karena dia dulu setiap pembukaan kartu kredit itu dapat souvenir. Nah dia pengen souvenirnya. Akhirnya dia bingung nih, kartu kredit itu ya intinya cuma buat apa ya, gaya hidup lah. Iya, yang penting punya terus. Nah kalau sebenarnya dari situ tuh bisa kita ambil peluang. Contoh, ini mungkin juga bisa digunakan oleh teman-teman sebagai peluang ya. Jadi ketika kita itu apa namanya punya pay letter atau kartu kredit, itu sebenarnya juga kalau mental kita kuat itu bisa jadi peluang. Contohnya seperti ini. Ada seseorang itu yang membutuhkan suatu barang kayak gitu. Seumpama mungkin kayak saya punya pay letter, terus tetangga saya nih itu lagi butuh, ternyata kompornya rusak. Ya, kompornya kan rusak tuh. Akhirnya apa? Bisa kita tawari, mau beli kompor nggak di kita? Seumpama nih, pengen mereknya apa? Harganya sekian. Seumpama di pay letter kan ada promo-promo itu. Ya,
ada promo itu malah kita itu usaha tanpa modal gitu. Harusnya gitu ya, Pak. Jadi seumpama ada tetangga pengen kompor rusak, kita tawarkan pengen kompor. Seumpama kompornya apa? Terus pengen kompornya itu merek A gitu ya, seharga sasaran anggap aja 300.000. Nah kadang-kadang orang itu di pay letter itu kan ada promo-promo. Nah kita bisa jual nih. Contoh, di situ lagi promo harga 280.000. Nah kita jual aja ke orangnya itu 310.000. Kan kita dapat untung berapa? Kan peluang sebenarnya. Harusnya peluang ini ya, Pak ya. Contoh lagi, seumpama pengen, karena banyak orang tua itu juga belum bisa menggunakan marketplace gitu. Makanya sebenarnya ada peluang di situ. Contoh lagi, seumpama orang biasanya kalau lebaran itu butuhnya apa? Kan banyak itu orang lebaran, mungkin bisa baju, mungkin bisa sepatu, sendal, atau mungkin bisa toples, atau mungkin perabotan rumah tangga. Itu bisa kita datang aja ke, kalau kalian tahu ya gini, sebelumnya dulu itu ada namanya itu apa sih namanya yang orang setiap hari datang bawa barang-barang terus di kredit di tempatku juga ada Pak kayak gitu. Nah itu kan masih zaman dulu ya. Nah di tempat saya masih sampai sekarang masih ada ya, orang bawa apapun butuh apa aja mesti dia langsung datang. Nah, nanti pembayarannya setiap hari itu berapa kan gitu. Nah kenapa nggak kita adopsi? Iya enggak gitu. Enaknya kalau dulu kan dia harus ada fisik nih. Nah kalau sekarang dia tinggal pilih aja pengen apa, kita butuh apa, kita belikan gitu. Apalagi yang masih di di pelosok-pelosok itu yang belum familiar dengan marketplace itu bisa kita masuk di situ. Jadi ya sebenarnya kembali lagi ke mental kita, bagaimana bisa dengan mental yang bagus bisa cari peluang seperti itu. Oke, menarik ini Pak. Karena kalau dilihat di pendidikan kita, pendidikan mental tuh nggak ada Pak ya, pendidikan karakter itu, lebih ke pendidikan formal. Mungkin pertanyaan terakhir untuk kedua narasumber kita, mungkin pertama dari Arga dulu ya. Mungkin dari obrolan kita gitu ada kesan atau pesan untuk teman-teman yang menonton di sini, terutama generasi Z ya. Mungkin dari pandangan generasi Z sendiri itu gimana? Monggo Arga. Iya, siap. Dan ini juga mungkin jadi ya pembelajaran bagi saya sendiri juga gitu. Dan sempat kepikiran sih sebelum-sebelumnya. Karena sekarang kan memang Gen Z ini lumayan ini ya, agak sulit dimengerti. Baik kita sebagai Gen Z atau mungkin orang lain yang memandang kita gitu. Baik dari ya kita disuguhi sama begitu banyak konten, terus begitu banyak informasi, begitu banyak peluang-peluang, tapi juga begitu banyak standar-standar yang harus dicapai sama dari isu mental, dari isu banyak banget lah yang menerpa Gen Z ini gitu. Dan di sisi lain ya kita sebagai manusia mungkin sama ya, mau Gen Z kayak mau yang milenial ataupun yang lebih sebelumnya lagi dari itu mungkin punya satu keinginan yang sama, itu menjadi lebih baik lagi, menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya, terus lebih baik lagi itu saya rasa itu semua manusia butuh ataupun punya keinginan seperti itu. Bahkan kalau ditanya sama orang di penjara pun, misal ditanya sama ya mungkin ada narapidana, ditanyain kamu mau baik nggak, kamu mau ini nggak, yang baik-baik pasti dia bakal jawab mau. Itu emang naluri manusia. Nah cuman yang susahnya itu baru sekedar kemauan aja. Yang susah itu dibuat actionnya. Nah itu tuh yang jadi PR buat saya, buat semua ya, buat kita semua itu jadi PR. Gimana sih buat cara kita bisa kesana, buat menggapai keinginan kita itu? Kalau menurut saya, dan saya juga udah berapa kali pelan-pelan coba, yaitu pelan-pelan aja, jangan langsung semuanya. Misal kita pengen berubah, kita pengen berubah jadi, misal nggak pengen pegang HP sama sekali, itu langsung hari itu langsung di HP yang buang gitu. Nah itu bakal susah, pelan-pelan. Misal kita mau tidur,
sebelumnya tidurnya sampai jam 2 pegang HP terus, Dikurangi. ntar malam sampai jam 12 aja lah, Oke. besoknya lagi sampai jam 11 aja lah. Jadi pelan-pelan gitu juga. Pokoknya banyak lah kan, tiap orang juga punya banyak keinginan kebaikan, nah itu dicoba pelan-pelan biar bisa kesana gitu. Kalau misalnya nggak dicoba pelan-pelan itu bakal di situ aja gitu. Oke. Kalau buru-buru nanti cepet capeknya ya. Kalau buru-buru nanti udah kesini nanti tiba-tiba balik lagi. Oke, ya ini menarik dari Arga kesimpulannya. Oke, makasih banyak Arga. Sekarang kesimpulan dari Pak Pandu, gimana Pak? Kesimpulannya Pesan-pesannya untuk juga Pak. ini ya, Gen Z itu ya satu, tanyakan ke hati kalian sendiri, diri kalian sendiri. Kalian itu diciptakan atau lahir di dunia ini tujuannya apa? Oke, ini reflektif banget ya Pak. Berarti, Ya, Pak. kamu dilahirkan ini kamu punya tujuan nggak? Kan tujuan hidup namanya. Nah, kalau ada tujuan hidup itu mulai dari sekarang, nggak usah nunggu nanti itu udah ditata. Oke. Contoh, kamu pengen jadi orang sukses. Nah, kamu harus lihat nih orang sukses itu apa aja yang dilakukan, ya gitu. Mulai dari sekarang harus ditata. Kamu pengen jadi apa nih? Sama halnya ketika kita mau bepergian ke suatu tempat, kan gitu. Contoh, saya pengen ke Jakarta. Nah, kita dari rumah itu harus sudah mempersiapkan. Kita nanti mau naik apa dulu, kan gitu. Mau naik kendaraan pribadi, mau naik kereta atau naik pesawat, kan gitu. Nah, kalau seumpama sudah jelas di situ, baru nanti melangkah ke tujuan selanjutnya. Contoh, aku pengen naik kereta, contohnya. Kan nggak mungkin kita itu langsung ke bandara, pasti ke stasiun kan. Nah, setelah kita ke stasiun, otomatis apa yang harus kita siapkan? Kembali lagi kayak tiket, identitas, kan gitu. Sama halnya kita, seumpama kita punya pingin cita-cita, kita mau punya tujuan, dari sekarang harus sudah disiapkan, gitu. Spesifik, apa sih yang bisa menjadi seseorang itu sukses? Kan kita belajar spesifik di situ. Contoh, kalau pengen jadi, aku cita-citanya pengen jadi pilot, kan nggak mungkin juga sekolah di nahkoda, gitu. Jadi sekolahnya khusus pilot kan itu sama. Nah, mulai dari awal itu apakah yang berkaitan dengan pesawatnya itu harus dipelajari sampai nanti tujuannya itu tercapai. Nah, hal yang perlu dilakukan juga sama Gen Z itu pertimbangan-pertimbangan. Contoh, atau bisa dibilang mentalnya. Ketika dia itu pengen ada konsekuensinya ya. Contohnya, naik pesawat itu lebih cepat, tapi konsekuensinya tiketnya mahal. Kemudian nanti kalau terjadi sesuatu, resiko hidupnya itu rendah, kan gitu. Tapi kalau kereta itu tiketnya ya lumayan, tapi secara ininya perjalanannya agak lebih aman gitu, lebih aman ya daripada pesawat tingkat resikonya. Kemudian kalau naik kendaraan sendiri lebih lama, tapi biayanya lebih murah dan lebih capek, kan gitu. Nah, itulah yang harus disiapkan mentalnya itu dari sini. Kita tujuannya apa? Itu kalau kita pengen cepat, ya kita harus siap mengambil resikonya. Tapi kalau kita mau yang sedang, ya kita juga siap dengan konsekuensinya, kan gitu. Makanya kepada para Gen Z harus sudah jelas nih arah hidupnya kemana. Jangan terus yang penting asal jalan aja. Nanti juga kalau memang sukses ya sukses, kalau enggak ya sudah seperti ini, jangan seperti itu. Jadi mulai dari sekarang banyak orang bilang jangan takut bermimpi, kemudian bangunlah agar bisa mengejar mimpi-mimpi itu dan wujudkanlah. Oke, siap, mantap, lanjut. Harga. Oke, ini kita udah dengar obrolan kita pada hari ini. Banyak banget obrolan menarik tadi. Semoga teman-teman yang menonton di rumah bisa mengambil pelajarannya, bisa mengambil hikmahnya. Kalau ada yang baik
silahkan diambil. Kalau memang ada yang kurang baik, itu kita mohon maaf. Dan mungkin nanti kita koreksi lagi ke depannya. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk terus ikutin channel kami, komen di bawah. Kalau teman-teman tadi mungkin ada yang punya pendapat lain dari obrolan kita tadi, silahkan komen. Jangan lupa juga untuk subscribe dan juga share sebanyak-banyaknya. Terima kasih, sampai ketemu lagi.